Oke, sekarang saya rapel videonya, yaitu saya ini sih barusan saya buat video, dan sekarang saya buat video lagi, yaitu tentang makan bergizi gratis. Oke teman-teman, makan bergizi gratis sudah saya bicarakan sebelumnya, yaitu kita nggak usah terlalu fokus terhadap menunya, kita nggak usah terlalu fokus terhadap intinya jangan fokus terhadap menunya. Oke. Soalnya gini, saya mau kasih tahu kenapa saya bilang jangan terlalu fokus terhadap menunya. Ya. Percuma menunya itu McD, KFC, ataupun menunya itu menu-menu yang mewah gitu ya, menu yang luar biasa. Tapi kalau tidak tepat sasaran, terus kemudian pendistribusiannya masih belum tersusun dengan baik, terus sistemnya juga masih belum baik juga, sama saja nggak akan baik. Yang perlu diperbaiki itu adalah pendistribusiannya gimana, sistemnya gimana, terus kemudian tepat sasarankah. Karena saya menganggap bahwa makan bergizi gratis ini saya anggap sebagai bantuan juga gitu loh, seperti kayak BLT gitu, saya anggap seperti itu. Jadi buat kalian yang merasa ini menunya kurang, ini menunya kurang bagus, tidak layak, karena Anda sudah lebih mampu dari itu gitu. Karena Anda sudah lebih mampu dari itu. Oke? Makanya sekalian bilang seperti itu. Tapi orang-orang yang biasanya makan seperti itu, makan dengan menu yang tersedia sekarang ya, di makan bergizi gratis, atau yang tidak pernah mendapatkan makan siang seperti itu, ya pastinya bersyukur toh. Jadi itu hanya cara pandang saja gitu. Dan buat kalian ya yang menganggap bahwa wah, makan siang gratis ini kok kayak gini gitu loh, kayak gini, padahal kami itu udah bayar pajak gitu ya, udah bayar pajak. Udah saya bilang sekali lagi, nggak usah fokus sama menunya dulu. Oke lah, menunya nanti bisa belakangan. Tapi saya udah bilang jangan fokus terhadap menunya dulu. Menu itu nggak penting untuk sekarang, itu untuk makan siang gratis itu. Yang paling penting ini apakah makan bergizi gratis ini sudah tepat sasaran. Karena kalau saya bilang makan bergizi gratis untuk sekolah yang ada di Jakarta yang sudah bonafit seperti itu, apakah tepat sasaran? Ya enggak toh. Tapi kalau makan bergizi gratis ini untuk orang-orang sekolah-sekolah di pedesaan atau sekolah-sekolah di kota-kota yang masih belum UMR-nya tinggi gitu ya, sangat tepat sasaran toh. Karena bagi mereka makan seperti itu sudah sangat membantu, apalagi buat mereka yang tidak punya uang jajan gitu. Makanya saya udah bilang dari video sebelumnya ya, kalau kalian punya kelebihan, kalau kalian punya istilahnya itu uang yang lebih gitu ya, kalau kalian punya keadaan yang lebih daripada yang lain, bukan berarti kalian menganggap bahwa itu lebih rendah gitu. Maksudnya itu bukan berarti kalian itu gak bisa merendahkan sesuatu gitu loh. Terus ditambah lagi gini ya, mungkin akan disanggah juga ya, mungkin kalian akan mendebat dan menyanggah, kami ini bayar pajak,
kenapa kok pajak kami dirupakan dengan makan siang yang kurang baik gitu loh, yang kurang layak gitu. Nah, pertanyaannya gini. Pertama, apakah kalau makan siangnya diberikan dengan menu yang bagus gitu ya, menu yang mewah gitu ya, gak usah mewah lah, menu KFC gitu ya, dengan anggaran 25.000 ya, 25.000 ya, 25.000. Lantas apakah itu akan memperbaiki sistem apa namanya dan pendistribusian makanan bergizi gratis? Saya kira enggak sama sekali. Karena yang paling utama sekarang ini adalah gimana sistemnya, ya. Sistemnya itu seperti kayak uangnya harus transparan gitu. Kemudian siapa yang harus menghandle makan siang gratis ini, siapa yang harus menghandle, harus jelas kan. Kalau bisa itu sudah ada aturan dari atas gitu, dan masyarakat sudah tahu, makan siang gratis ini dihandle dengan orang-orang ini dari sekolah mengambil orang-orang yang ini gitu. Terus kemudian quality controlnya, quality control harus ada quality control. Quality control itu maksudnya apa? Quality control itu yang ya pastinya tahu lah kalian arti dari quality control, yang mengecek selalu kelayakan dari makanan itu, yang mana standarnya itu harus dari atas, dari pemerintah gitu loh. Karena kalau nggak ada quality control ya nggak akan, ya menunya akan beda-beda gitu, ya harus distandarkan gitu loh. Itu penting, itu quality control itu. Apakah makanannya bersih, apakah dapur yang masak itu juga bersih, terus apakah tempat makannya itu juga layak, terus apakah budgetnya itu sesuai, maksudnya dari atas budgetnya disesuaikan 10.000 dicontohkan seperti ini, apakah sesuai kayak gitu kan, harus ada quality control. Terus sistem pendistribusiannya mulai dari atas sampai ke bawah, uangnya didistribusikan gimana, terus kemudian sampai ke sekolah uangnya itu, uang untuk makan bergizi itu gimana. Terus kemudian, dan yang paling penting juga ketika sudah sampai ya, makanannya apakah itu diantar ke sekolah atau siswa itu yang datang ke dapur atau ke aula untuk ngambil makanan itu penting. Itu penting karena kenapa? Itu untuk efektivitas waktu yang akan berdampak ke jam pelajaran gitu loh. Itu penting. Karena makan bergizi gratis itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah jam pelajaran kalau saya. Kalau jam pelajarannya, dan juga jangan sampai mengambil waktu terlalu banyak untuk jam kosong atau jam istirahat siswa gitu. Jadi itu yang perlu difokuskan gitu loh, bukan menu. Dan juga ini, apakah tepat sasaran gitu loh, karena jujur saja makan bergizi gratis ini bagi saya yang tepat sasaran harusnya kota-kota yang karena ini bergizi ya, kota-kota yang data gizinya kurang atau di bawah standar gitu. Contoh di kota-kota, kabupaten itu pasti lebih data gizinya anak-anaknya itu mesti kurang di bawah dari kota-kota besar. Karena kota-kota besar itu lebih sadar dan lebih mampu untuk membeli makanan yang bergizi gitu. Jadi menurut saya sih itu yang penting. Dan ngapain netizen kok bahas tentang menunya? Ya memang biar ada yang dibahas ya, dan juga ya terserah sih kalau memang mau membahas menunya ya, dan juga itu memang kritikan dan ya harus ditampung juga. Cuma masalahnya adalah
eh, dalam pikiran saya ada yang lebih penting daripada menu gitu. Dan kalau sudah selesai semua ya masalah sasarannya sudah tepat, sistem apa ya, keuangan dan pendistribusiannya sudah tepat, terus kemudian ya pokoknya semuanya sudah tepat, pasti menu akan mengikuti gitu. Menu akan mengikuti, ditambah lagi kan nanti akan ada program ketahanan pangan itu. Nah, ketahanan pangan ini yang akan menyokong ke program makan bergizi ini. Karena kenapa? Ketahanan pangan Indonesia kalau berhasil, ya Indonesia gak akan bergantung dengan bahan pokok makanan dari luar, dan akan jauh lebih murah dan juga akan meningkatkan UMKM dan juga masyarakat petani nelayan di Indonesia gitu, meningkatkan kayak perekonomian mereka gitu. Jadi ini berkesinambungan. Terus kalau ada yang mending nggak usah aja ini makan bergizi gratis karena menunya aja kayak gini, 10.000 bisa makan apa? 10.000 itu ya, kalau dibandingkan dengan kota-kota besar, 10.000 itu sangat berarti buat mereka-mereka yang ada di desa, di kabupaten-kabupaten, di tempat-tempat yang UMR-nya itu rendah gitu. Bukan berarti karena menunya nggak enak, nggak layak, 10.000 dapat apa? Kalau kalian mengatakan, saya yakin orang yang bilang kayak gini mereka yang tinggal di kota besar, nggak kayak saya tinggal di kota yang nggak begitu besar kayak gitu. 10.000 itu bisa dapat makan yang enak sebenarnya. Dan ataupun 10.000, ini 10.000 kayaknya nggak 10.000 deh, ini cuman 5.000 7.000 menunya yang makan bergizi gratis ini. Nah, masalahnya itu adalah kalau itu sebenarnya masalahnya adalah di quality control, tidak ada quality control gitu. Jadi kalau ada quality control, ya ada quality control dari pemerintah masalah tentang standar makanan yang disediakan di disediakan di sekolah, itu maka menunya akan seragam. Kalau ada quality controlnya, menunya akan seragam gitu. Dan pastinya kalau ada quality control nanti dari atas, contohnya seperti ini dengan budget 10.000, maka akan sama seragam kalau ada quality control setiap sekolah gitu. Dan itu lebih gampang untuk mengkontrol kualitas makanan ketimbang mengkontrol ya pokoknya lebih gampang mengkontrol kualitas makanan di makan bergizi gratis ketimbang mengkontrol perkembangan kemampuan siswa dalam pelajaran. Saya yakin karena mengkontrol kemampuan siswa dalam pelajaran itu lebih sulit. Kalau mengontrol makanan gampang. Sudah ada makanannya apa? Ini. Oh ya udah. Tinggal centang, ya sudah. Itu lebih gampang. Gitu, teman-teman. Oh ya, ada satu lagi. Nanti aja. Saya buat video terpisah, yaitu tentang zakat ya. Zakat untuk membantu ini biaya makan bergizi gratis. Itu aja. Makasih. Karena udah saya buat video ini karena ada perdebatannya di sana, artis-artis yang mengatakan ini yang mengatakan ya kalian harus bersyukur lah, anak saya kan sudah saya didik seperti itu, untuk makan seperti itu. Ada yang bilang wah diam aja udah tua gitu. Terus kemudian komen-komennya ada yang pro ada yang kontra. Wah kalau nasi kotak dari artis itu
pastinya enak gitu. Terus kemudian ada yang pro, itu maksudnya adalah biar bersyukur, meskipun anaknya artis saja mau makan kotak itu bersyukur gitu loh. Nah, kalau kita bahas itu sangat lebih panjang, nggak ada habisnya. Karena menurut saya, menu makan bergizi gratis akan mengikuti terhadap perekonomian Indonesia. Kalau perekonomian Indonesia itu meningkat, menu makan bergizi gratis pasti akan lebih enak kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton.